Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala saya akan menggantikan Ustadz Hanif hafizahullah, entah untuk saat ini saja ataupun berkesinambungan. Oke, tidak perlu kenalan ya, sudah pada kenal insyaallah. Pada pertemuan kali ini insyaallah akan kita membahas tentang al-kinayah. Apa sebetulnya makna al-kinayah tersebut? Al-kinayah secara bahasa dia adalah sebuah masdar. Ketika saya mengatakan kanaitu bikadza an kadza, yaitu dimaksudkan adalah saya tidak menyebutkan suatu sifat ataupun seseorang dengan secara langsung, akan tetapi dengan lafaz yang lainnya. Secara istilah, al-kinayah adalah lafdun atau ta'birun yuradu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-haqiqi ahyanan. Kinayah adalah sebuah lafaz ataupun ta'bir yang dimaukan dari lafaz ataupun ta'bir tersebut lazimu ma'na, konsekuensi yang terkandung dalam makna lafaz tersebut. Akan tetapi boleh juga makna asli dimaukan dalam lafaz tersebut. Tidak menghalangi untuk makna asli boleh dimaukan dalam lafaz tersebut. Nah, di sini disebutkan al-kinayah thalathatu anwa', kinayatun an sifah, wa kinayatun an mausuf, wa kinayatun an nisbah. Kinayah terdiri 3 jenis, ada kinayah sifah, kinayah mausufah, dan kinayah nisbah. Kita langsung masuk ke pembahasan saja, kemudian nanti kita ambil contoh-contohnya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Yang di sini dimaukan bukanlah kaum Nuh tersebut mereka meletakkan tangan-tangan mereka ke dalam telinga mereka. Bukan itu yang dimaukan. Akan tetapi mereka sangat benci, tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada mereka. Yang Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk mendengarkan hal tersebut. Yang dimaukan dalam ayat ini al-kinayah anil i'rab asyadid. Ya, membelot dari jalan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tidak sampai situ juga. Berikutnya, wastaghshaw thiyabahum. Mereka meletakkan pakaian mereka di atas muka mereka. Apakah yang dimaukan konteks ayat itu demikian? Tidak. Yang dimaukan dalam konteks ayat itu adalah saking mereka benci terhadap Nabi Nuh alaihi salam, mereka tidak mau melihatnya. Kemudian contoh yang kedua. Fulanun yadibbu 'alal 'asa. Si fulan dia berjalan pelan-pelan, berjalan dengan lambat dengan menggunakan tongkat. Si fulan berjalan lambat menggunakan tongkat. Apa yang dimaksud dengan lafaz ini ataupun ta'bir ini? Apakah memang lafaz ataupun makna asli yang diinginkan? Tidak. Lafaz ini bermakna sebagai berikut, bahwa si fulan ketika seorang sudah berjalan dengan pelan, berjalan dengan tongkat, maknanya apa? Dia sudah tua. Yuradu bihi al-kibar. Kibar as-sin. Ketika seorang sudah berjalan pelan-pelan, lambat menggunakan tongkat, itu berarti seorang yang tua. Tidak menghalangi makna bahwa ada anak muda yang sudah berjalan lambat akan tapi menggunakan tongkat juga. Misalkan la qadarullah seseorang kecelakaan,
ya, kemudian kakinya pincang menggunakan istilahnya itu tongkat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, qala al-Mutanabbi yamdahu Saifud Daulah ba'da an antasara ala tsa'irina alaihi min Bani Kilab. Ketika al-Mutanabbi, siapa nama dia? Nama dia adalah Ahmad ibn al-Husain, yang ketika dia memuji Saifud Daulah Ali ibn Abdullah al-Hamdani, yang ketika itu Saifud Daulah telah memenangkan peperangan di atas Bani Kilab. Bani Kilab kalah, yang mana Bani Kilab disifati oleh Al-Mutanabbi di sini. Dia mengatakan famassahum wa bustuhum harir wa sabbahahum wa busutuhum turab. Pada siang hari atau pada sore hari, dia mendatangi mereka dalam keadaan karpet mereka itu terbuat dari sutra. Dan mereka datang pada pagi hari, akan tapi sudah berubah. Datang pada pagi hari, karpet mereka sudah berubah menjadi apa? Menjadi tanah. Apa yang dimaukan di sini? Yang dimaukan di sini adalah ketika seseorang bisa duduk di atas tikar yang terbuat dari sutra, maka itu adalah menunjukkan orang yang kaya. Al-ghina, ya, al-ghina. Akan tapi ketika seseorang duduk di atas tikar yang terbuat dari tanah, menunjukkan fakiran, al-faqru. Ya, ini tidak menghalangi bahwa secara asli, makna aslinya mereka benar-benar duduk di atas sutra ataupun mereka duduk di atas tanah secara langsung. Nah, kalau kita lihat di sini, lafaz al-ghina, maksud dari lafaz busutuhum harir wa bustuhum turab, itu adalah al-ghina wal faqr. Kemudian yang kedua tadi, kibarus sin. Yang pertama, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Mereka benci, karahiyah, kebencian. Lafaz karahiyah, ghina wal faqr. Kemudian yang kedua adalah kibarus sin. Semua lafaz ini menunjukkan as-sifat, sifat. Ini menunjukkan sifat, yang kadang sifat itu tidak bisa diterka oleh panca indera, tidak berbentuk, ya, akan tapi bisa diekspresikan. Misalkan ekspresi dari mereka meletakkan tangan mereka di telinga mereka, dan mereka menutup muka mereka dengan baju mereka. Itu menunjukkan sifat benci. Nah, seperti seorang berjalan dengan tongkat, dia menunjukkan bahwa ada sifat tua renta. Kemudian ketika seseorang duduk di atas tikar yang terbuat dari sutra, maka itu sifat dari orang kaya. Ketika seseorang duduk di atas tanah, tikar yang terbuat dari tanah, maka itu sifat bagi orang yang fakir, membutuhkan. Inilah jenis kinayah yang pertama, al-kinayah anis sifat. Nah, kita lihat yang kedua.
الفقرة الباء. تطورت وسائل الانتقال والسفر من سفينة الصحراء إلى ماخرة البحار ومن ذوات الصهيل إلى بنات الهواء. Alat transportasi yang dari alat transportasi sudah berkembang, tatawwarat, berkembang. Min safinatis sohra, kalau kita terjemahkan secara tekstual, dia adalah kapal yang ada di mana? Padang pasir. Kapal padang pasir, makhiratil bihar, yang membelah ombak lautan. Dawatis sahil, yang memiliki suara ringkikan, itu adalah kuda. Banatil hawa, putrinya udara. Apa maksudnya dari kata-kata ini? Apa yang dimaukan adalah makna asli, makna hakiki yang terkandung dalam lafaz-lafaz ini. Bisa jadi karena yang namanya kinayah, dia lafaz yang menunjukkan konsekuensi dari sifat yang terkandung dalam lafaz tersebut, dan juga boleh juga yang dimaukan adalah sifat ataupun makna asli dari lafaz tersebut. Akan tetapi yang dimaukan dalam lafaz-lafaz ini tidak sebagaimana aslinya. Yang dimaksud dengan safinatus sohra adalah al-jamalu, onta. Onta yang dulunya nggak ada transportasi yang bisa melewati padang pasir kecuali onta yang sangat kuat dia. Ada juga hewan kuda, akan tapi lebih kuat onta, lebih jelajahnya lebih jauh. Kemudian makhiratul bihar, yang membelah lautan. Apa yang membelah lautan? Yaitu as-safinah. As-safinah, kapal yang belah lautan. Wa min dawatis sahil, dawatis sahil, hewan yang meringkik. Hewan yang meringkik itu apa? Kuda. Al-khail, as-sahil itu kuda. Banatul hawa, banatul hawa adalah ta'irah, pesawat. Ini moda transportasi yang dulunya yang membelah ataupun yang melewati padang pasir, gurun pasir hanyalah unta, kan sekali sekarang mobil sudah bisa. Yang dulunya nggak ada pesawat, adanya unta dan juga kuda. Ini adalah makna-makna dari lafaz tersebut. Contoh yang kedua, qala Ka'ab bin Zuhair, qala Ka'ab bin Zuhair, kullu bni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Setiap putra dari seorang wanita, seberapapun selamatnya dia, seberapapun lama dia hidup, maka pada suatu hari dia akan dibawa di atas sebuah alat mahmulu. Di sini lafaz hadba atau alatun hadba, apa maknanya? Adalah an-nash, keranda. Keranda yang dia bawa di atasnya jenazah. Seorang kalau sudah mati, dia mana taruhnya? Di peti mati ataupun di atas keranda. Ini disimaukan di sini alatun hadba adalah an-nash, keranda. Nah, kemudian dilanjutkan,
Pada contoh yang ketiga, qala Ilya Abu Madi fi rajulin maghrur. Nasiya at-tinu sa'atan annahu tin. Nasiya at-tinu sa'atan annahu tinun haqirun fassala tihan wa arbad. Ilya mengatakan, nasiya at-tinu, tanah itu lupa satu saat bahwa itu adalah tanah yang hina, maka dia menjadi pengganggu, ya, dia menjadi pengganggu. Fasolatihan wa arbad. Nah, di sini diungkapkan dengan lafadz tin. Lafadz tin di sini. Lafadz tin ini apa nih maksudnya? Lafadz tin di sini apalah? Apakah tanah itu yang dimaksudkan? Tidak. Akan tetapi sebuah hal yang terbuat dari tanah, sebuah zat yang terbuat dari tanah. Itu siapa? Manusia. Manusia yang dia telah lalai bahwa dia tercipta dari tanah. Artinya dia adalah, ini disebutkan al-maghrur, orang yang tertipu, ya, dia tertipu bahwa dia terbuat dari tanah, lupa asal muasalnya, ya, lupa, kacang lupa kulitnya, yang artinya di sini adalah al-insan al-mutakabbir. Al-insan al-mutakabbir, orang yang sombong, sudah lupa bahwa dia terbuat dari tanah, maka dia sudah menyombongkan dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sudah bermakna-maknanya, macam-macamnya tadi maknanya. Safinatus Sahra, dia sebagai al-jamal, maknanya adalah al-jamal. Makhratul bihar as-safina. Kemudian sahil al-khail. Al-khail banatul hawa at-ta'irah. Kemudian apa lagi tadi? An-na'shu, alatul hadba an-na'shu. Nah, kalau kita lihat yang namanya benda-benda tadi, al-khailu, as-safina, kemudian al-jamalu, as-safinatu, al-khail, at-ta'irah. Kemudian di sini tadi an-na'shu, di sini al-insan al-mutakabbir maknanya. Kita simpulkan bahwa lafaz-lafaz ini adalah menunjukkan suatu benda, makhluk hidup, ya, seperti al-jamal wal khail, makhluk hidup. At-tinu al-insan mutakabbir. Al-hadba an-na'shu, bendanya ada, menunjukkan tentang suatu zat. Menunjukkan suatu zat. Nah, ini kalau menunjukkan suatu zat berarti adalah suatu yang mausuf, yang disifati, bukan kata sifat, karena bendanya ada, diterka oleh panca indera. Nah, makanya di sini disebutkan al-kinayah anil mausuf.